Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 di sini akan memaparkan materi mengenai uang dan inflasi. Kelompok 13 terdiri dari M. Tufail Arik, Regita Endah, Sinta Julianti, dan saya sendiri Alfia Indah. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai uang. Yang pertama adalah sejarah uang. Pada peradaban awal, manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Pada masa itu disebut juga dengan masa prabarter. Lalu muncul ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia mulai melakukan pertukaran barang atau disebut juga dengan barter. Namun ketika syarat terjadinya barter tidak terpenuhi, saat itulah diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar itu disebut uang. Lalu kemudian uang berkembang dan saat ini uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang ada 3. Yang pertama adalah store of value, yaitu uang sebagai penyimpanan nilai. Uang adalah cara untuk mentransfer daya beli dari sekarang untuk masa depan. Yang kedua adalah sebagai unit of account, yaitu uang memberikan syarat-syarat di mana harga dikutip dan hutang dicatat. Yang ketiga adalah medium of exchange, yaitu uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Jadi orang-orang melakukan pertukaran tidak perlu memerlukan penukaran dengan barang. Adapun jenis uang ada 2, yaitu uang fiat dan uang komoditi. Uang fiat adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, sedangkan uang komoditi adalah uang yang memiliki nilai intrinsik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana uang dikendalikan. Jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian disebut jumlah uang beredar. Dalam perekonomian yang menggunakan uang fiat, pemerintah mengontrol pasokan uang dengan pembatasan hukum yang memberikan pemerintah hak monopoli atas percetakan uang melalui bank sentral. Lalu bagaimana uang diukur? Karena uang adalah persediaan aset yang digunakan untuk bertransaksi, jumlah uang adalah jumlah aset tersebut. Orang dapat menggunakan berbagai aset seperti uang tunai di dompet mereka atau deposito di rekening giro mereka untuk melakukan transaksi. Teori kuantitas uang merupakan sebuah proporsi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kuantitas uang dan tingkat harga. Yang pertama, teori ini akan membahas mengenai transaksi dan persamaan kuantitas. Yang kedua, dari transaksi menjadi pendapatan. Yang ketiga, yakni fungsi permintaan uang. Dan yang terakhir, yakni asumsi kecepatan perputaran konstan. Teori kuantitas menunjukkan tingkat harga adalah proporsional dengan jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain, teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengawasi jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, maka tingkat harga akan stabil. Namun, apabila bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cepat, maka tingkat harga akan meningkat dengan cepat. Karena tingkat inflasi adalah persentase perubahan dari tingkat harga, maka teori tingkat harga ini juga merupakan teori tingkat inflasi yang dapat dinyatakan dalam persamaan percent change M dikali percent change V sama dengan percent change P dikali percent change T. Asumsi ini memberitahukan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar menentukan tingkat inflasi. Selanjutnya yakni pendapatan pemerintah. Pemerintah mendapat pendapatan melalui pajak, baik pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan. Yang kedua yakni dengan penjualan obligasi. Dan yang terakhir yakni dengan sage knowledge atau mencetak uang. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah suatu keadaan di mana meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Apabila kenaikan harga cabai mempengaruhi kenaikan harga barang pokok lainnya, maka dapat dikatakan sebagai inflasi. Selanjutnya ada printing money. Printing money adalah kegiatan yang didasari oleh modern money theory yang merupakan suatu konsep ekonomi yang di mana pemerintah menggunakan uang fedja mencetak uang sebanyak-banyaknya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh negara sukses adalah Tiongkok yang menggunakan kebijakan ini untuk mendanai proyek manufaktur yang menumbuhkan ekonomi dari 3% menjadi 13%. Selanjutnya adalah inflation rate. Inflation rate merupakan tingkat perubahan harga. Ada 2 indikasi utama. Yang pertama indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Selanjutnya ada nominal interest rate bank. Tingkat suku bunga yang bisa tertera di rekening orang di mana mereka memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan. Selanjutnya ada money demand. Permintaan uang yang menunjukkan keseluruhan uang yang diminta oleh sebuah perekonomian pada periode tertentu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan uang, diantaranya pendapatan real, tingkat suku bunga, tingkat harga umum, dan pengeluaran konsumen. Selanjutnya ada dampak inflasi. Yang positif adalah inflasi ringan dapat mendorong perekonomian yang lebih baik. Yang negatifnya adalah daya beli masyarakat turun. Ketika masyarakat mengurangi belanja, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan ataupun lebih rendah. Yang kedua ada terganggu stabilitas distribusi pendapatan dan juga inflasi juga mempengaruhi nilai mata uang rupiah. Materi yang terakhir adalah hyperinflation atau hiperinflasi, yaitu sebuah kondisi di mana inflation rate atau laju inflasi melebihi 50% per bulan atau melebihi 1% per hari. Dampaknya sendiri yaitu menyasar pada price level, yakni harga-harga menjadi tidak stabil dan naik dengan sangat cepat di masyarakat, dikarenakan uang yang berkurang nilainya. Penyebabnya sendiri biasanya dikarenakan oleh pencetakan uang yang berlebih yang dilakukan oleh pemerintah yang biasanya dikarenakan oleh adanya defisit anggaran. Hal itu kemudian akan meningkatkan pertumbuhan suplai uang di masyarakat.
Nah, sekian presentasi dari kelompok 13. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.